saya Rena Erli Alberta dan teman saya Dava Nuridayah, Maisha Dwi Sahrani, dan Muhammad Tasfirul. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang kelainan-kelainan kromosom. Apa sih itu kromosom? Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Di sini kami akan lebih fokus membahas tentang kelainan-kelainan pada kromosom. Kelainan pada kromosom dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu perubahan struktur kromosom, yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Ayo kita bahas tentang perubahan struktur kromosom. Yang pertama itu delesi kromosom. Delesi adalah mutasi akibat hilangnya dua atau lebih nukleotida yang berdampingan. Apabila rangkaian basa yang hilang merupakan suatu ruas yang lebih kecil dari panjang gen, maka gen tersebut akan bermutasi. Tetapi bila rangkaian yang hilang lebih besar dari ruas suatu gen, maka gen tersebut akan hilang dari kromosom. Delesi kromosom dibedakan lagi menjadi 4. Delesi yang pertama itu delesi terminal, yaitu delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom. Pada contoh gambar itu, ujung kromosomnya G dan H itu putus atau menghilang. Delesi yang kedua adalah delesi intertitial atau interkalar, yaitu delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. Jadi yang menghilang itu bagian tengahnya saja. Delesi cincin yaitu delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin. Dan yang keempat adalah delesi loop, yaitu delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Contoh delesi yang terkenal pada manusia yang dapat menimbulkan sindrom Cri-du-Chat. Delesi penyebab timbulnya sindrom ini bersifat heterozigot. Delesi terjadi pada lengan pendek kromosom 5B. Teriakan para bayi pengidap sindrom ini terdengar seperti bunyi meong kucing. Ciri-ciri lain dari sindrom ini juga ditandai dengan ukuran kepala yang kecil, abnormalis pertumbuhan yang parah, serta adanya keterbelakangan mental. Para penderita sindrom ini biasanya meninggal pada masa bayi atau awal kanak-kanak, tetapi ada juga yang masih hidup sampai dewasa. Perubahan struktur yang kedua adalah duplikasi kromosom. Duplikasi adalah mutasi yang terjadi karena penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi pengulangan ruas-ruas DNA dengan runtutan basa yang sama yang mengakibatkan kromosom mutan lebih banyak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromosom inversi. Kromosom inversi adalah peristiwa menempelnya kembali kromosom yang patah ke kromosom asalnya, tetapi dengan posisi terbalik. Nah, inversi disebut mutasi diam karena tidak menyebabkan masalah yang serius pada individu. Inversi kromosom terjadi ketika segmen kromosom yang rusak dibalik dan dimasukkan kembali ke dalam kromosom. Inversi ini memiliki dua jenis. Yang pertama, inversi perisentrik dan inversi parasentrik. Inversi perisentrik meliputi sentromer kromosom dan inversi parasentrik melibatkan kromatid dan tidak termasuk sentromer. Lalu selanjutnya ada kromosom translokasi. Kromosom translokasi adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan ruas DNA atau segmen kromosom ke tempat yang baru, baik dalam satu kromosom atau antar kromosom yang berbeda. Translokasi dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, translokasi tunggal, yang kedua translokasi perpindahan, dan yang ketiga translokasi respiro. Nah, yang pertama translokasi tunggal. Translokasi tunggal ini terjadi jika kromosom patah pada satu tempat, kemudian bagian yang patah tersebut bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Lalu yang kedua, translokasi perpindahan. Nah, translokasi perpindahan ini hampir sama dengan translokasi tunggal. Nah, tetapi translokasi perpindahan ini terjadi jika kromosom patah
di dua tempat dan patahannya bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Dan yang ketiga, translokasi respirok terjadi jika dua buah kromosom yang bukan homolognya patah pada tempat tertentu, kemudian patahan tersebut saling tertukar. Selanjutnya ada isokromosom. Nah, isokromosom ini adalah pembelahan atau mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri. Nah, pembelahan sentromernya pada isokromosom ini mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah dua kromosom yang masing-masing berlengan identik sama. Selanjutnya ada katenasi. Katenasi ini adalah pembelahan atau mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran seperti pada gambar yang tertera. Selanjutnya ada perubahan jumlah. Pertama ada euploidy. Euploidy adalah perubahan pada set kromosom pada tingkat ploidy. Individual normal atau wild type memiliki genom 2N disebut diploid. Namun mutasi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat ploidy sehingga menjadi 3N triploid, 4N tetraploid, dan banyak N polyploid. Banyaknya tumbuhan budidaya yang telah dimutasikan sehingga mengakibatkan tumbuhan polyploid yang mengakibatkan sifat unggul. Namun, penambahan set kromosom pada hewan dan manusia biasanya akan menimbulkan kematian sebelum lahir karena metabolisme yang tidak seimbang. Selanjutnya ada tabel perubahan genom pada euploid. Berikut adalah tabel perubahan berbagai kemungkinan ragam dalam euploid. Tabel euploid yang pertama monoploid, formula kromosom N, perangkat kromosomnya A, B, C. Diploid 2N, AA, BB, CC. Triploid tetraploid 3N, 4N, AAAA, BBBB, CCCC. AA4, B4, C4. Lanjutnya sampai dengan pentaploid dan seterusnya 6N. Ya. Lalu ada aneuploid. Perubahan jumlah aneuploid ini merupakan kategori utama kedua dari mutasi kromosom yang jumlah kromosomnya tidak normal. Aneuploid adalah organisme individu yang jumlah kromosomnya berbeda dari tipe liar atau wild type oleh bagian dari set kromosom. Secara umum, set kromosom aneuploid berbeda dari tipe liar hanya dengan satu atau jumlah kecil kromosom. Berdasarkan jumlah kromosom yang berubah, aneuploid dibedakan menjadi dua. Ada monosomi dan trisomi. Yang pertama monosomi, 2 strip N1. Jika individu kehilangan satu kromosom pada salah satu pasangan kromosom nomor tertentu. Gamet yang dihasilkan ada dua macam, yaitu N dan N-1. Dua ada trisomi adalah suatu kondisi di mana tiga salinan kromosom tertentu bukan dua salinan normal atau homolog, yaitu 2N+1. Aneuploid pada manusia dapat terjadi pada sel telur, diantaranya di gini adalah dua inti sel telur yang tetap terlindungi suatu plasma dan selanjutnya dibuahi satu sperma, yang sering terjadi karena kegagalan sel kutub plolosit memisah. Yang kedua ada diandri, adalah satu sel telur yang dibuahi satu sperma, yang sering pada terlambatnya pembuahan. Seorang yang mengalami aneuploid umumnya berumur pendek. Di samping itu pada sel sperma yang mengalami kanker juga dapat terjadi peristiwa aneuploid. Sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh kelainan kromosom. Yang pertama itu sindrom Klinefelter. Karotipnya itu 22AA plus XXY ditemukan oleh HF Klinefelter mengalami trisomik pada kromosom gonosomnya. Nah, coba lihat yang digambar yang di lingkaran merah itu kromosom gonosom. Gonosom itu yang membentuk jenis kelamin. Nah, pada kasus sindrom Klinefelter ini
kromosomnya itu mengalami trisomik sehingga menjadi XXY. Ciri-ciri dari penderita sindrom Klinefelter ini berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya tidak berkembang atau testikular dysgenesis, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau aspermia dan mandul, serta payudaranya tumbuh. Kedua adalah sindrom Patau dengan kariotip 45A plus XX per XY, ditemukan oleh X. Patau pada tahun 1960. Sindrom ini disebabkan trisomik pada kromosom autosomnya mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Coba dilihat pada gambar yang dilingkari warna merah nomor 13 itu mengalami kelainan trisomik pada autosomnya. Ciri-ciri dari sindrom Patau ini yaitu memiliki mata yang serius, kerusakan pada otak dan peredaran darah, serta langit-langit mulut yang terbelah. Bayi yang mengalami sindrom Patau ini jarang bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Lalu berikutnya ada sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan suatu kelainan genetika yang dapat terjadi ketika seorang wanita kehilangan satu kromosomnya. Pada seorang wanita yang normal, dia memiliki kromosom XX dengan total jumlah 46. Namun, pada wanita yang menderita sindrom Turner hanya memiliki kromosom XXO dengan total kromosom 45. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu kromosom hilang saat pembentukan gamet dan pada awal pembelahan zigot. Nah, lalu ada sindrom Jacobs. Nah, sindrom Jacobs itu kelainan kromosom yang dikenal sebagai gangguan penghapusan terminal kromosom 11q. Nah, sindrom Jacobs ini tuh kelainan kromosom yang sangat langka, di mana sebagian dari kromosom 11 dihilangkan, dan 11q itu meliputi pertumbuhan lambat yang tidak normal sebelum dan sesudah lahir. Dan penyebabnya sindrom Jacobs ini hingga kini belum diketahui, namun diduga disebabkan oleh terjadinya kesalahan pemisahan kromosom pada tahap anafase 2 yang diberi nama non-disjection, di mana hal ini dapat membuat sel sperma memiliki kelebihan kromosom. Gejalanya yang pertama terjadinya cacat intelektual, penampilan wajah yang khas, berbagai masalah pada fisik, resiko terjadinya cacat jantung, senang berbuat kriminal, dan yang terakhir berperilaku kasar. Sindrom Edward. Sindrom ini ditemukan oleh Edward pada tahun 1960. Sindrom ini memiliki karyotype 45A plus XX atau XY. Nah, autosom pada sindrom ini mengalami kelainan pada kromosom nomor 18. Kondisi ini menyebabkan organ tubuh berkembang tidak normal. Sindrom ini jarang terjadi. Pada bagian besar kasus, bayi yang mengalami sindrom ini meninggal saat masih dalam kandungan. Sementara bayi lahir dengan sindrom Edward biasanya berumur pendek karena banyak organ tubuh yang cacat. Ciri atau gejala sindrom ini yaitu mempunyai tengkorak lonjong, bahunya lebar dan pendek, telinga agak ke bawah dan tidak wajar, kemudian ada bibir sumbing, dan yang terakhir biasanya kebanyakan mengalami kelainan organ seperti paru-paru, ginjal, lambung, dan usus. Selanjutnya adalah sindrom Down. Sindrom ini memiliki kelainan kromosom pada kromosom nomor 21 sehingga biasa disebut trisomi 21. Nah, sindrom ini memiliki karyotype 2N plus 1, 45 plus XX atau XY. Gangguan ini adalah kelainan kromosom genetik yang paling umum terjadi pada pengidap sindrom Down atau Down syndrome, pembelahan sel abnormal pada kromosom ke-21. Ketidaknormalan pembelahan ini menghasilkan jumlah kromosom yang berlebih. Ciri atau gejala dari penderita sindrom Down ini adalah pertumbuhan mental terhambat, berkurangnya ketahanan infeksi, bermata sipit dan mulut kecil, memiliki kaki pendek atau tubuhnya relatif lebih pendek, dan berjalannya sedikit lambat. Lalu ada sindrom super female. Sindrom super female adalah kelainan genetik pada wanita yang ditandai dengan pertumbuhan badan wanita yang pada umumnya. Gangguan ini sering disebut dengan sindrom triple X, sindrom XXX, atau trisomi X, di
Diperkirakan 1 dari 100 orang 1000 orang wanita mengalaminya. Normalnya, setiap orang memiliki 23 pasang kromosom. Pada salah satu pasang kromosom merupakan kromosom seks XX atau 2X. Pada penyandang sindrom ini, kromosom seks tersebut memiliki kelebihan kopi, sehingga kromosomnya menjadi triple X. Selanjutnya ada sindrom feminisme testikuler. Sindrom feminisme testis ini adalah suatu kelainan pada seorang dengan genotype pria dan fenotype wanita, dan dengan genitalia eksternal seperti wanita. Kelainan ini sering ditemukan pada suatu keluarga. Dewasa ini diketahui bahwa penyebabnya adalah gangguan dalam metabolisme endokrin pada janin, di mana tidak ada kepekaan jaringan alat-alat genitalia terhadap endokrin yang dihasilkan secara normal oleh testis janin. Jadi itu adalah beberapa poin yang sudah kelompok kami sampaikan. Kami berharap apa yang telah kami presentasikan akan menambah pemahaman mengenai kelainan-kelainan pada kromosom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.